Banti ngapain? Ini nulis-nulis nih, lagi cari informasi pemimpin kita yang lahirnya bulan Juni. Oh, emang kenapa bulan Juni? Ini ada masa 3 presiden kita loh, lahirnya di bulan Juni. Masa? Iya, Soekarno 6 Juni, Soeharto 8 Juni, Pak Jokowi 21 Juni. Juni semua ya? Iya, gile ya. Ini udah Juni tahun 2022, udah 2 tahun loh, pandemi lebih. Iya. Jadi, kegiatan kita relatif ini, kita udah mulai, mulai lagi. Apa nih? Ayo dong, bulan Juni apalagi? Masa sih hanya urusan kelahiran pemimpin-pemimpin kita? Pasti ada yang lebih penting dong. apa? Selain tanggal kelahiran 3 presiden kita, ternyata Juni juga ada tanggal kelahiran khusus nih, penting banget untuk bangsa kita. Kan tanggal kemarin 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Pancasila, pantesan tadi ada yang broadcast tuh pidato Bung Karno tentang ini lahirnya Pancasila nih. Oh, ternyata ini kita ini ya peringkatin hari kelahiran Pancasila ya. Iya. Bukan 1 ini, Oktober ya? Bukan, nah itu kan hari kesaktian Pancasila ya. Iya, banyak orang yang bingung soalnya 1 Juni atau 1 Oktober. Banyak yang mengira bahwa beranggapan bahwa 1 Oktober hari kelahiran Pancasila. Di medsos tuh kadang ada yang nulis tuh Kesaktian Pancasila. Mungkin ya zaman dulu orang tahunya cuma hari Kesaktian Pancasila ya. Iya, memang dulu kan 1 Juni belum terlalu diperingati. Iya sih, ini baru-baru ditentuin ya di zaman reformasi kali ya. 1 Juni. Nah, ini kenapa sih 1 Juni jadikan hari lahirnya Pancasila? Memang Pancasila brojol di bulan Juni gitu ya. Hari lahirnya. Waktu itu sidang apa sih? BPUPKI ya? Waktu mempersiapkan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Dulu belum pakai Indonesia. Belum ada Indonesianya. Begitu kita sekolah udah tambah Indonesia. Oh gitu, karena kemerdekaan siapa? Gitu ya negara gitu mana? Ya. Kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu sidang BPUPKI itu tanggal kalau salah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni terakhir ya. Jadi 29, 30, 31, 1 Juni ya. Iya. Jadi selama 4 hari itu mereka diskusi, brainstorming, saling debat gitu kali ya. Iya, dan waktu itu terjadi perdebatan bahwa untuk kita suatu negara untuk merdeka itu sudah harus dipersiapkan, rakyatnya udah harus siap, kemudian udah harus ada dasar-dasarnya dan lain-lain. Tapi Bung Karno bilang jelimet amat mau merdeka aja, gitu. Jadi syarat merdeka itu sebenarnya cuma 3 ya. Ada wilayah ya. Ada rakyatnya. Betul. Ya, wilayah sudah jelas ada kan. Bung Karno di hari terakhir itu pidato menyampaikan idenya ya. Sebenarnya yang udah dia pikirkan katanya sejak tahun 1933. Dia memang pemikir bener ya. 33 sampai 45 berarti 12 tahun. Karena itu kan pembicaraan serius. Ada pertanyaan, kenapa sih yang disampaikan oleh Bung Karno ini pertama-tama bukannya ketuhanan Maha Esa? Itu loh. Kenapa malah belakangan? Tapi kayaknya sih memang bukan karena Bung Karno tidak memprioritaskan ketuhanan ya. Bukan. Jadi karena pada saat itu kan kita membicarakannya Indonesia merdeka. Terus kan yang dibicarakan oleh Bung Karno itu adalah yang disampaikan itu prinsipnya apa untuk membuat suatu negara gitu. Dasar-dasarnya apa? Kita mau mendirikan sebuah nation state gitu kan. Iya. Bangsa. Iya, nasional. Dimulai dengan prinsip kebangsaan dulu. Betul. Sebenarnya ada perdebatan, ada sebagian pendapat secara internasional itu adalah kita ini kan bagian dari dunia, tapi kemudian Bung Karno bilang tetap saja yang nomor satu adalah tetap kebangsaan dong. Kita kan mau mendirikan suatu negara walaupun itu bagian dari internasional yang tapi dia bilang kan kosmopolitan. Iya, tapi beliau bilang sebenarnya bukan kosmopolitan ya. Apa tuh? Ya internasional inilah. Internasional itu ya. Iya. Nah ini menarik sih Bung Karno nih, dia bilang kita mulai dari prinsip kebangsaan. Ini dia nih sebut nih di pidatonya
pertama-tama saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada apalagi tuh, pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Itu bukan kan? Bukan. Jadi memang kita memerdekakan bangsa ini ya untuk semua ya. Betul. Satu untuk semua, semua untuk satu, gitu kan yang Iya. kita dengar tuh. Tapi kembali kan tadi tuh soal ketuhanan. Kenapa nggak pertama gitu ya? Karena kan ini sebenarnya memang belum membicarakan urutannya sebagai dasar negara. Dia baru, ya prinsipnya kita mulai dari apa untuk membangun suatu negara, untuk bikin Indonesia merdeka, mulai dari kebangsaan. Karena kan jelas dong rakyat, bangsa. Terus kemudian habis itu kita bagian dari secara internasional. Makanya itu perikemanusiaan. Kita nggak bisa dong hidup sendiri. Misalnya kita udah, jangan sampai kita terus jadi Jumawa, chauvinisme, ya bahasa kerennya. Nah itu kalau kita terlalu mengagung-agungkan diri kebangsaan, makanya seolah bangsa kita ini paling super di dunia. Iya, seperti yang terjadi di Jerman waktu itu ya, Nazi. Iya, makanya ada nomor 2, internasional, itu sebenarnya part dari perikemanusiaan. Kita harus tetap ya bagian dari dunia. Iya. Kalau istilah Bung Karno sih katanya itu kita harus membangun nasionalisme di dalam taman sarinya, internasionalisme, gitu ya. Iya, kemudian. Nah ini yang saya mau balik lagi nih soal tadi ketuhanan. Ini ada kata-kata Bung Karno yang sangat bagus. Jadi Bung Karno bukan tidak memprioritaskan ketuhanan, malah dia bilang begini, hati saya akan sangat berpesta raya. Berpesta raya jikalau saudara-saudara setuju kita mengadakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya, tapi kan dia mulainya pola berpikirnya harus dari rakyatnya dulu. Kita bagian dari dunia. Kemudian untuk yang setelah itu yang ini ya persatuan Indonesia ya. Dia apa ceritanya? Pertama kan kebangsaan. Kedua internasionalisme. Ketiga. Itu kan internasionalisme kan perikemanusiaan. Ketiga kebangsaan itu persatuan. Ketiga. Oh ya, ide dia bahwa kita untuk menyampaikan sesuatu ya kita harus milih wakil rakyat kan, yang siap bersidang di suatu badan. Iya. Jadi semua tidak bisa sembarangan aja ya. Semua elemen rakyat kalau mau mengajukan aspirasinya boleh ya di parlemen. Dia harus milih-milih wakil-wakil rakyat. Kirim sebanyak-banyaknya wakil rakyat, pilih sebanyak-banyak wakil rakyat sesuai dengan aspirasi dia untuk nanti berdebat di parlemen. Bahkan dia bilang gitu tuh, kalau yang ingin bikin negara Islam silahkan. Pilih wakil rakyat sebanyak mungkin, tapi tetap harus di parlemen, bukan dengan aksi kekerasan, bukan dengan terorisme, bukan dengan dulu kan ada tuh yang ditumpas tuh pemberontakan ya. Itu ya mungkin karena dia pakai aksi militer ya, itu ada tentara Islam Indonesia ya. Karena dia memakai aksi militer kekerasan makanya ditumpas. Seharusnya kalau dia nggak pakai aksi militer, mereka perjuangkan di parlemen. Itu nggak salah. Padahal dulu demokrasi kan. Wakil yang beragama Islam cukup banyak ya. Dalam presentasi kan tinggi dong. Ya kan, berarti kan bukan dia nggak boleh ada negara Islam, nggak boleh ada negara Kristen, nggak boleh ada, enggak semua, tapi harus mengikuti aturan yang jelas, demokrasi. Sebenarnya waktu dulu tuh udah demokrasi banget ya. Iya. Dari pemikiran awal sebelum negara ini merdeka tuh bapak-bapak bangsa tuh udah pemikirannya demokratis banget ya. Dulu bapak-bapak bangsa kita luar biasa. Mereka baca bukunya, itu nggak hanya buku bikin keluaran Indonesia, bahasa Belanda itu jago-jago bahasa Belanda kan mereka, jago bahasa Inggris. Kita kalah loh. Ya zaman sekarang kita bacaannya mah. Iya, lihat ini melas. Sosmed gitu kan. Setiap hari bukanya itu namanya IG, Instagram, ngecek YouTube. Kayaknya perlu nih, makanya nih nambah
wawasan kita ya dengan Iya. makanya ini thank you banget nih sama yang ngirim ini nih pidatonya Iya. Bung Karno nih. Apa nih yang keren lagi, coba lihat. Yang keren bacain Pak Darsum. Ya, soal yang tadi kan pertama kebangsaan ya kan. Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga itu permusyawaratan atau perwakilan ya. Iya, demokrasi, Demokrasi, tapi ya. harus ya kita harus mengajukannya di Badan Perwakilan Rakyat kan. Ya. Yang keempat apa tuh? Keadilan sosial. Nah ya, untuk suatu negara tapi ya kita harus bikin rakyat kita sejahtera. Ya, Iya. sejahtera. Jadi prinsip keempat itu adalah kesejahteraan kan. Iya betul. Yang kelima, Bung Karno Baru bilang itu nggak dia. cukup cuma 4. Iya, dia Kita bilang harus- ada kok kalimatnya. Nah, ya itu yang tadi saya bilang tuh, dia Iya. bilang, hati saya akan sangat berpesta raya jikalau saudara-saudara menerima sila ketuhanan yang maha esa. Itu dia Iya. ngomong begitu tuh. Iya, betul-betul nih. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan ini baru prinsip yang diajukan oleh Bung Karno, belum kita membicarakan susunannya bagusnya sila pertama apa, sila kedua apa, kan belum kan. Ini kan ide mulai dari kebangsaan, terus apalagi suatu negara itu apa aja. Iya, iya. Jadi bahkan Bung Karno ngomong loh bahwa sila ketuhanan ini bukan berarti bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang bertuhan, tapi setiap orang di bangsa Indonesia ini hendaknya dia bertuhan. Betul. Tuhannya sendiri. Yang Islam bertuhan menurut ajaran Nabi Muhammad, ya kan? Yang Kristen bertuhan menurut ajaran Isa Al-Masih, ya kan? Lalu yang Buddha bertuhan atau menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran kitab-kitabnya dan sebagainya. Wah, Bung Karno bilang bahwa setiap orang Indonesia hendaknya bertuhan. Gitu. betul. Jadi sangat-sangat religius ya Bung Karno sebenarnya. Iya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Ya. Jadi sebaiknya jangan sampai dong ada teror-teror, masa ada Memaksakan. iya ada bom di gereja, sedih deh dengarnya. Sekarang ini orang mungkin udah lupa ya, para pendiri bangsa dulu memperjuangkan negara ini dengan berdarah-darah, sudah menyusun prinsip yang sangat bagus ini, Pancasila ini. Sekarang ya pengaruh-pengaruh asing ya, kalau mau dibilang ini dari Timur Tengah sana, itu juga termasuk bangsa asing kan. Selama ini kan kita mikirnya kalau bangsa asing itu Barat gitu kan. Padahal yang dari Timur Tengah itu termasuk ya, asing juga. sebenarnya dari zaman dulu sih ya, itu selalu ada dan di seluruh dunia selalu ada sih, bahwa yang apa namanya sekelompok orang yang ingin ya mengganggu lah kestabilan suatu negara itu dimanapun lah ada. Tapi ini cuma 5 sila ya. Saya mau nambahin 1 sila boleh nggak? Sila Sila apa? ke-6, sila cemilan. Oh, Udah nih, apalagi? Sila Udah. 9, cemilan. Cemilan 10, 11. Apalagi nih Pak Darso, makan aja. Menggoda soalnya ini. Coba kalau ada sila-sila. Tapi ini ya, kan ada tuduhan tuh bahwa katanya Bung Karno itu Apa? mau menghilangkan sila ketuhanan dengan memeras menjadi 3 sila. Lalu juga boleh juga diperas dari 1 sila doang, itu gotong royong. Nah itu Bukan sebenarnya sih. kan bukan diharuskan atau keinginan Bung Karno ya. Bukan, Bung Karno kan mengajukan karena kan mungkin ada beberapa negara lain yang dasar negaranya itu sangat simpel, mungkin hanya 1 atau apa. Ya kan ini 5, kan prinsip-prinsip dasarnya itu ada 5. Terus beliau bertanya, apakah saudara-saudara ingin memadatkannya lah tapi harus dasarnya tetap yang 5 menjadi 3. Yang ketiga tetap ketuhanan. Iya. Yang ketiga tetap ketuhanan. Jadi
sosio-demokrati. Iya. Yang kedua, Apa ya? sosio-nasional. Iya, kebangsaan dulu, nasional, sosio dulu. nasional. Yang dua, sosio-demokrati. Terus Yang ketiga, ketuhanan. Ketuhanan, jadi nggak Iya. hilang tuh. Iya, terus dia tanya lagi, beliau tanya lagi, atau mau kita jadikan satu, kita padatkan lagi jadi satu. Muncullah gotong royong. Tapi kan dia masih ada tapinya kan, gotong royong yang berketuhanan ya? Apa Iya, sih? iya. Jadi gotong royong itu pun sebenarnya bukan menghilang ketuhanan, tapi di dalamnya itu memang sudah termasuk di dalamnya, bukan dihilangkan. Jadi sebenarnya Bung Iya. Karno kan gini loh, dia bilang nih harus nih Indonesia merdeka harus punya 5 sila ini, karena nilai hidup 5 di, prinsip ya. inilah dasar. hidup di orang-orang Indonesia Iya, ya betul. Nusantara ini nilai-nilai yang hidup dari zaman dulu gitu, yang Bung Karno pikirin, dia serap, dia coba rumuskan, dia coba catat gitu kan. Nah, Bung Karno catatnya ada 5 sila ini. Kalau Indonesia mau sejahtera, adil, Iya. makmur gitu kan, harus ada 5 sila ini. Tapi kalau dia lempar ke sidang, kalau menurut sidang Terlalu banyak, 5. Sampai 5 susah ngapalinnya atau apa repot. Kalau mau 3 aja, karena negara lain ada yang cuma 3 gitu kan. Iya. Nah, boleh kalau mau 3 ya tadi itu 3 itu. Iya, Ya. itu kan tanpa 3 itu tetap dari 5 kan. Isinya kan tetap 5 itu, Iya. 5 prinsip itu Iya. kan. Nah, kalau Dari negara 3. lain mungkin ada yang prinsipnya liberalisme ya, Udah. ya. Atau ada yang prinsipnya demokrasi Iya. ada yang kerakyatan aja ya. Atau komunisme Iya. komunisme aja nggak ada yang lain. Ini kita nih komplit. Iya, Jadi lengkap. pakai komplit gitu ya Bung Karno mikirin nih Hebat lah. komplit. Iya, jadi semua hebatnya Bung Karno ini prinsip-prinsip yang kayaknya berbeda-beda tapi bisa dia pikirkan, dia cari sambungannya, kaitannya Iya. gitu. Jadi semua 5 ini berkait, makanya dinamakan Pancasila ya dibilangnya. Betul. Dia sempat ngomong loh, ini bukan Pancadharma. Kalau Pancadharma itu kan kewajiban, 5 kewajiban. Iya, sebuah kalau kewajiban. Tapi ini bukan Sila kewajiban, itu adalah dasar, prinsip ya. dasar. Jadi ini benar-benar nih Pancasila ini dasar negara. Iya. Artinya dasar negara itu kalau menurut saya sih ya. Ini tanya nggak nih? Oh nggak tanya, saya ngomong aja. Ngomong aja Ya, apa? dasar negara ini adalah gini. Dasar negara itu berarti negara ini dijalankan dengan dasar ini. Betul. Jadi Kita harus bagaimana- saya sebagai rakyat harus. Tapi sebenarnya bukan itu yang utama. Namanya dasar negara. Negara ini harus dijalankan. Pemerintahnya harus menjalankan ini, bikin undang-undang, bikin peraturan. Oh, berdasarkan diturunkan Pancasila. dari situ. Dari situ diturunkan. Jadi bagaimana mengatur rakyat, bikin undang-undang, bikin peraturan. Harus semua harus sesuai kembali dengan ke Pancasila. Ini dasarnya negara. Iya. Bukan dasarnya masyarakat. Iya. Nah, kalau mau bilangnya tadi masyarakat atau rakyat itu adalah falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, artinya bangsa Indonesia kita nih orang-orang ini harus punya falsafah Pancasila, harus jadi orang Pancasilais. Tapi kalau Pancasila sebagai Dasar negara. itu artinya para Negara. pejabat tuh, para penyelenggara negara tuh harus menyelenggara negara ini sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau yang korupsi, ya kan, yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, itu Berarti masih banyak melenceng. dong. Masih banyak dong yang melenceng-melenceng. Nah, itu Nggak berarti- tahu ya. Berarti kayaknya banyak yang nyatet tuh. Banyak kasus-kasus ya. Ya, kita berharaplah semoga ke depannya Bangsa ini makin dewasa ya. Makin dewasa ya. Terutama pemimpinnya. Para pemimpinnya. Tapi pemimpin juga, para pembantunya itu juga. Tapi kan Pak Darso memang mau dipilih jadi pemimpin, belum tentu mau kan? Saya jadi pemimpin ini aja deh, pemimpin anak muda. Kan belum tentu, banyak loh orang baik nggak mau jadi pemimpin. Iya, repot. Iya. Repot. Tapi kan harus dong. Kalau yang baik nggak mau, yang Pancasilais tidak mau dipilih gimana dong? Ya. Dilema kan? Tergantung itu kalau amanah ya kembali ke masing-masing orang. Ya tuh Pak Darso pindahin, nutupin. Enak loh, nyesel kalau nggak ngambil. Ah melempem, males. Itu lebaran itu kacang lebaran. Ayo Pak Darso, apa lagi nih? Apaan ya? Apa ya? Udah nggak ada, udah semua ya? Udah semua apa? Udah semua kita obrolin. 5 itu. Kayaknya kita tergantung kopi nih. Kalau kopinya Habis. makin belum. Perasaan itu air putih. Itu kamera lagi syuting tuh. Nggak apa-apa.
Pak Darsum, Hmm. ngomong-ngomong nih, kita kan udah ngobrol nih, apa namanya segala macam latar belakang lahirnya Pancasila, terus prinsip-prinsip yang diajukan oleh Bung Karno. Ya. Tapi jangan-jangan Pak Darsum nggak hafal Pancasila nih. Ayo. Gini ya, ada orang hafal tapi nggak melaksanakan, nggak hidup dalam dirinya. Ya, ada Pancasilanya. Iya, ada orang hafal tapi nggak hidup dalam dirinya. Pancasila itu nggak hidup dalam sehariannya. Ada orang yang hidup dalam sehariannya tapi nggak hafal. Nah, ada Pak orang Darsum yang mana? Ada lagi gini. Jujur aja. Ada lagi yang gini, udah nggak hidup dalam Pancasila. Nggak hafal sekalian. Nggak hafal juga gitu. Lah, Pak Darsum yang mana dari tiga Saya itu? mah hafal dong. Saya juga sehari-hari selalu berusaha untuk Pancasilais. Yang benar. Iya. Yang Tapi paling saya juga hafal. masa. Iya, hafal. Ayo Saya hafal. dong. Udah, pamit dulu ya. Ini. Ya, sampai ketemu. Belum juga baca Pancasila. Coba sebutin. Kayaknya dia nggak hafal. Gawat nih.